Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal yang berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Indriati Chandra dari GKI Kosambi Baru, Jakarta. Dan renungan kita hari ini Minggu 3 September tahun 2023 berjudul Memahami Pikiran Allah, yang ditulis oleh Pendeta Novita Sutanto, yang didasarkan pada Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23, dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah dari Matius 16 ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa yang Tuhan mau hidup kami adalah hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya melalui renungan pada hari ini kami akan dimampukan untuk memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Memahami pikiran Allah adalah hal yang sulit. Setiap manusia adalah makhluk yang terbatas, tentu tak sanggup untuk benar-benar dapat memahami pikiran Allah, Sang Pencipta. Bila bisa salah dan keliru. Bahkan Daud pun mengakui dalam Mazmur 139 ayat 17, "Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya." Lalu bagaimana dengan Petrus ketika ia bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah seperti dalam bacaan kita tadi? Bukankah wajar bahwa Petrus tak dapat memahami rencana Allah mengenai Mesias yang menderita? Mengapa ia sampai disebut iblis oleh Tuhan Yesus? Sebab persoalan pada Petrus bukan ia tidak dapat memikirkan pikiran Allah, melainkan karena ia tidak mau. Hal itu dapat terlihat dari ayat 21. Tuhan Yesus sebenarnya sudah mulai menyatakan kepada para murid tentang penderitaan yang harus ia tanggung sampai dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sudah memberitahu apa rencana Allah. Namun Petrus tidak mau menerima rencana dan pikiran Allah itu. Petrus memikirkan pikirannya sendiri. Ia menarik Tuhan Yesus ke samping dan ia berharap agar rencana Allah justru menjauh. Karena itu, pikiran Petrus perlu dienyahkan sehingga pikiran Allah dapat terlaksana. Apa yang terjadi dengan Petrus bisa terjadi juga pada kita. Tidak mau menerima rencana Allah karena memiliki pikiran sendiri. Padahal rencana itu sudah jelas Allah sampaikan kepada kita. Kita tinggal mengikuti dan percaya bahwa rencana itu baik adanya. Saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, mampukanlah kami Tuhan untuk selalu mau hidup sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Demikianlah
saudaraku, renungan di hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lain. Dan Tuhan memberkati kita semua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.